Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Brian Sumendap dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan topik-topik komunikasi bisnis yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Itu pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyal maupun tindakan. Ataupun definisi komunikasi yang lainnya yakni suatu proses penyampaian, penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek yang tertentu diharapkan. Komunikasi yaitu persepsi dan apresiasi. Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnerships sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, service atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan komunikasi. Bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Komunikasi yang di internal termasuk komunikasi visi, perseroan perusahaan, strategi rencana kultur, budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terdapat di perusahaan, motivasi karyawan, serta gagasan dan lain-lain. Komunikasi internal termasuk merek pemasaran, iklan, hubungan pelanggan, humas, hubungan media, negosiasi bisnis dan lain-lain. Bagaimana bentuknya? Semua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu nilai bisnis, create business value. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk. Di dalam struktur dan sistem organisasi, dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informasi, tetap juga haruslah persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham yang atau keyakinan dan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk terjadi dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Komunikasi bisnis berbeda dengan komunikasi antara pribadi maupun komunikasi lintas budaya. Komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, merupakan bentuk komunikasi yang lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi lintas budaya, intercultural communication, merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dua bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Bentuk dasar komunikasi verbal melalui tulisan dan lisan, dan juga non-verbal, bahasa tubuh dan ekspresi. Yang kalau bahasa tubuh itu
punya gerakan-gerakan kita tuh begini ya, itu tubuh dan ekspresi kita yang menanggapi orang-orang. Nah, terus lanjut komunikasi verbal. Ya, komunikasi dalam bisnis dapat efektif tergantung pada keterampilan menyampaikan melalui tulisan dan berbicara, dan menerima, mendengar, dan membaca pesan-pesan bisnis. Itu dia. Komunikasi verbal. Verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikas dengan cara tertulis, written atau lisan. Written itu lisan atau lisan oral. Sepasang kekasih ber-SMS tiap hari. Seorang presenter membawakan acara musik di stasiun televisi. Seorang wartawan menulis berita atau opininya di surat kabar, atau seorang ayah menelpon anaknya. Itu merupakan sebagai contoh komunikasi verbal. Dalam dua bisnis, komunikasi verbal menempati porsi-porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Ya, keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Dengan harapan komunikan baik, pendengar maupun pembaca bisa mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Praktiknya komunikasi yang dilakukan berbicara dan menulis umumnya untuk menyampaikan bisnis message. Orang cenderung lebih menyukai speaking, berbicara ketimbang writing. Itu alasan praktis. Speaking dianggap lebih mudah menyentuh sasaran karena langsung didengar komunikasi. Namun bukan berarti pesan tertulis kan tidak penting untuk menyampaikan pesan bisnis. Itu panjang, memerlukan pemahaman dan kajian matang. Diperlukan pula penyampaian writing. Semisal penyampaian business report sangat tidak mungkin jika hanya disampaikan dengan berbicara. Mendengarkan dan membaca kenyataan menunjukkan pelaku bisnis lebih sering mendapatkan informasi ketimbang menyampaikan informasi dan kualitas penerimaan informasi. Pesan bisnis ini dilakukan lewat proses listening, yaitu listening itu mendengar ya, itu mendengar, dan membaca reading. Sayangnya kenyataannya juga menunjukkan masih banyak di antara kalangan bisnis yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan membantu untuk melakukan proses reading dan listening ini, sehingga pesan penting sering hanya berlalu begitu saja dan hanya berbagai kecil yang tersinar dengan baik. Ya, dan itu contoh begini dengan komunikasi verbal, membuat mengirim surat klaim, membuat dan mengirim surat penawaran harga kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain, memberi informasi kepada pelanggannya, meminta informasi tentang produk baru, berdiskusi dalam suatu tim kerja, teamwork, melakukan wawancara dengan para pelamar kerja di suatu perusahaan, ya wawancara, mengadakan briefing dengan staf karyawan, mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer operasional lini bawah, melakukan presentasi proposal pengembangan perusahaan di hadapan tim penguji, melakukan telekonferensi dengan pihak lain. Baru begitu. Itu komunikasi verbal ya. Nah, ini komunikasi non-verbal. Meski jarak didasarkan dia kini manfaatnya. Komunikasi non-verbal, communication merupakan hal yang penting. Komunikasi verbal tidak efektif yang karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi non-verbal dengan baik dalam waktu kebersamaan. Melalui komunikasi non-verbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik, rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi non-verbal bisa membantu komunikator untuk
memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Nah, antaranya bahasa syarat, ekspresi, bahasa, simbol, pakaian, seragam, warna, dan intonasi suara. Itu bentuk komunikasi nonverbal ya. Itu tujuan nonverbal menyediakan memberikan informasi, mengatur suatu percakapan, mempresentasikan suatu emosi, ya, memberi sifat, melengkapi, menentang, dan mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempersuasi orang lain, mempermudah tugas-tugas khusus misalnya dalam mengajar seseorang untuk melakukan servis badminton, belajar golf, dan sejenisnya. Lebih jauh relevansi komunikasi nonverbal dalam dunia bisnis, komunikasi nonverbal yang disampaikan dengan baik akan mampu seorang meningkatkan kredibilitas dan potensi leadership. Selain tertentu yang akan mempermudah proses penyampaian pesan ini inti kepada komunikasi. Ya, lanjut. Ya, pentingnya komunikasi nonverbal menyediakan, memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, ya, memperhatikan emosi, menahan emosi, memberikan sifat, melengkapi, pengembangan verbal, mengendalikan, mempengaruhi orang lain. Itu semacam harus tahu menasihati orang lainnya, mempermudah tugas-tugas khusus. Lanjut, proses komunikasi bisnis pada tataran teoritis, paling tidak kita mengenal atau memahami komunikasi dari suatu perspektif, yaitu perspektif kognitif. Komunikasi menurut yang mewakili perspektif kognitif, penggunaan lambang-lambang simbol untuk mencapai kesamaan makna berbagai informasi tentang suatu objek atau kejadian atau suatu fakta, opini, gagasan dari suatu partisipan lainnya. Ya, kata-kata atau lambang lainnya jika pesan disampaikan diterima secara akurat. Perspektif perilaku memandang komunikasi sebagai perilaku verbal simbolik di mana sender, ya, berusaha mendapatkan satu efek. Setelah kita memahami pengertian komunikasi, lebih baik kita mencoba melihat komunikasi suatu organisasi. Ya, kita cukup pahami, tapi kita tidak terlalu berbeda dengan kita lakukannya. Tapi ada juga dalam kita melakukan komunikasi tersebut dalam suatu organisasi, ada juga yang muncul dengan teori-teori yang kita pahami ini. Ya, dengan dua fungsi komunikasi bisnis dalam suatu organisasi yang komersial melakukan lembaga tersebut melibatkan 4 fungsi, yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu essential prosesan informasi, information processing system, maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dari tepat. Informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi, yaitu manajer banyak juga yang bisa dalam kedudukan bisa dapat digunakan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan bawahan membutuhkan informasi yang jaminan keamanan, jaminan sosial, kesehatan, izin cuti, sebagainya. Fungsi regulatif berkaitan peraturan yang berlaku dalam organisasi,
pada semua lembaga atau organisasi. Ada dua hal yang mempengaruhi terhadap fungsi. Regulatif itu atasan atau orang-orang yang berbeda dalam tataran manajemennya, itu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Samping itu mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau memerintah, sehingga dalam struktur organisasi mungkin mereka tempatkan pada lapis atas, position of authority, supaya perintah-perintahnya dilaksanakan bagaimana semestinya. Kita, namun demikian mestinya sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak tergantung pada kebebasan pemimpin dalam menyampaikan perintah. Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi, kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi, tingkat reliabilitas pesan yang diterima bawahan berkaitan dengan atau mesej pesan atau regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Fungsi persuasif dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela daripada memberi perintah, sebab oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan yang sering memperlihatkan kesesuaian kewenangan. Fungsi integratif setiap orang, fungsi menyediakan saluran memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan. Pekerjaannya begitu yang baik ya. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, newsletter, bulletin, dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informasi seperti pembincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga atau kegiatan wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Ya, peran komunikasi, pengalaman komunikasi dapat membantu mengungkap kepribadian dan membangun hubungan yang baik. Ya, ini yang ketiga, serta mengubah sikap perilaku. Komunikasi dilakukan untuk memahami sikap dan perilaku manusia dalam dunia bisnis. Seringkali kita mati dengan lakukan membentukkan interaksi antara orang yang tidak dalamnya, seperti bekerja sama, menentukan yang ingin disampaikan, menyusun rencana kerja, mengelola menjalankan operasi bisnis organisasinya, membuat peraturan, mengambil keputusan, dan melakukan hubungan dengan berbagai pihak di luar organisasi. Komunikasi biasanya dilakukan tidak hanya secara individu, namun juga dapat dilakukan secara tim atau kelompok. Komunikasi yang dilakukan secara individu memerlukan keterampilan tersendiri ya bagi individu yang bersangkutan. Hal yang memperhatikan agar dapat berkomunikasi individu dapat berjalan secara efektif ya, antara lain terbuka dan itu transparan. Setiap pesan atau informasi yang disampaikan secara apa adanya atau objektif sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Hindari usaha-usaha menutupi pesan atau informasi. Hendaknya pesan atau informasi sampaikan salam kondisi apapun, walau terkadang akibat yang ditimbulkan seakan kurang baik tindakan, yaitu arogan dalam penyampaian pesan informasi sebagai sikap sombong ya, merasa bahwa dirinya yang paling benar perlu dihindari gitu. Terhadap adaptif ya, terhadap perkembangan informasi khususnya berkaitan dengan informasi bisnis, dibutuhkan sikap atau keterampilan dalam memahami. Setiap perusahaan yang
terjadi di sekeliling yang menyangkut perubahan informasi. Komponen keahlian komunikasi memandang menjadi hasil dari dasar yang wajib dimiliki oleh individu, terlebih jika menyampaikan informasi depan khalayak ramai. Antusias selalu menginginkan hal yang baru yang menambah kasna pengetahuan dan keterampilan dalam komunikasi juga. Selalu mencari hal yang belum pernah dijumpai. Penuh perhatian selain memiliki kemampuan dalam berbicara, setiap individu untuk mula memiliki keahlian dalam mendengar atau menyimak, juga selalu konsen dalam menyimak terhadap apa yang kita sampaikan atau dia sampaikan begitu. Ya, kita juga harus cerdas, kayak bahan pertimbangan yang syarat dalam memiliki topik atau fakta yang perlu ditemukan selama berkomunikasi. Ya, apa yang harus kita pertimbangkan ya, yang sehat dalam memiliki topik, mana yang baik kita begitu, yang fakta yang diperlukan kita kemukakan selama komunikasi ya. Juga harus sabar dan penuh pengertian, bahkan pada saat menghadapi orang-orang yang barangnya yang tidak terpuji sekalipun begitu ya. Kita harus jujur, mempunyai integritas yang tinggi, menguasai subjek yang bahasa yang dipergunakan selama berkomunikasi, memiliki pengetahuan dasar tentang proses komunikasi, metode-metode memberikan dan menerima pesan secara efektif ya. Kalau kita berkomunikasi itu harus wajar ya, jangan banyak tentang negatifnya, kita ambil positifnya juga, agar suatu komunikasi itu berjalan dengan baik. Lanjut, memberi informing dalam hal ini yang dimaksud ialah hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka dia akan mencoba memasang iklan berbagai media iklan ya. Kalau di media ya, itu yang banyak yang disukai orang, itu yang dia atau artis siapapun yang banyak fansnya, dia memberikan perdana kepada artisnya supaya akan dia bisa mempromosikan ya suatu bahan produknya. Masing-masing media pun kelebihannya kekurangan baik dari sisi biayanya maupun dari sisi impact dapatkan. Cara penyampaian posisi setiap juga menjadi faktor penentuan keberhasilan iklan tersebut. Melakukan persuasi ialah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruhi oleh suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan pemesanan. Melakukan collaborating ialah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung ya, begitu juga ya. Dalam banyak juga yang pihak yang tidak suka ya, yang menerima akibat dan manfaatnya dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerja bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Unsur pokok atau utama komunikasi bisnis. Ketika dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok, yaitu mempunyai tujuan, yang artinya komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan ya sebelum sejalan dengan tujuan organisasi. Pertukarannya itu dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang, jangan lebih, ataupun lebih ya, ataupun lebih. Kalau itu lebih bagus ya. Dan menurut saya lebih baik cuman orang dalam pertukaran
dengan tujuan organisasi, yaitu berkomunikasi suatu ide yang melibatkan begitu juga dalam komunikator dan juga komunikan. Gagasan, informasi, opini terus merupakan isi pesan, membentuknya beragam tergantung dari tujuan ataupun personal yang mungkin bersifat tatap muka menggunakan media tertentu ataupun melalui media yang menjangkau jutaan orang secara kebersamaan. Memakai simbol, sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti serta dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Pencapaian tujuan organisasi ialah salah satu karakteristik yang membedakan organisasi lembaga formal dan informasi, yaitu adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelum oleh manajemen. Macam-macam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi bisnis komunikasi secara lisan. Komunikasi secara lisan itu secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak kita dapat tatap muka yang terbiasa tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. Komunikasi tertulis itu dilaksanakan dalam bentuk surat, dalam melakukan tulis surat, dan digunakan untuk menyampaikan yang beritanya singkat, jelas, tapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud tertentu. Naskah yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan berita yang bersifat kompleks. Belangko-belangko yang dipergunakan untuk mengirimkan berita dalam suatu daftar, gambar dan foto karena dapat dilukiskan dengan kata-kata kalimat. Spanduk yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang banyak. Dalam komunikasi secara tertulis sebaiknya dipertimbangkan maksud dan tujuan komunikasi dilaksanakan, dan perlu juga risiko dari komunikasi tersebut tertulis aman dan mudah dimengerti. Begitu kita membuat suatu surat agar supaya surat-surat itu apa yang kita kirim itu kita bisa memahami dengan apa yang bisa tujuan kita ini untuk ini. Kita harus pahami dulu apakah surat ini bisakah kita terima atau tidak. Pentingnya kemampuan kita untuk berkomunikasi tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit, yang menuntut kemampuan untuk berkomunikasi ide, gagasan, dan tujuan dalam lingkungan organisasi, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimiliki kepada pelanggan. Di sisi proses manajemen, di sisi lain ada suatu aktivitas komunikasi. Terdapat 6 kendala yang mungkin muncul saat manajer komunikasi bisnis organisasinya, itu begitu buruk-buruk komunikasi yang buruk itu ada tetap dalam suatu organisasi perusahaan. Ada yang saling tidak terima apa yang pendapat kita, satu pendapat kita yang lain juga tidak sama itu juga kita harus komunikasi yang banyak harus banyak yang kita harus pahami di situ. Faktor esensial yang menentukan baik buruknya komunikasi bisnis tidak penting apakah audiensnya satu orang atau ribuan orang. Sekalipun di tengah bisnisnya lingkungan bisnis dan pemasaran yang disampaikan haruslah terdengar dan mengerti ketika kita harus berbicara, sebaiknya apakah orang itu mendengar dengan kata-kata kita. Kita harus pahami juga itu agar supaya kita berbicara orang itu juga bisa pahami bisa mendengarkan
kata-kata kita agar supaya komunikasi kita bisa lancar itu dan dapat dimengerti. Itu struktur komunikasi yang baik, yaitu pembukaan, isi penutup dalam surat. Dan juga dalam pidato, itu contoh juga pidato bisa penyampaian yang lemah tidak menjadi masalah. Apakah pesan itu penting atau impresif? Namun apabila disampaikan tanpa sentuhan yang kuat, hasilnya tidak akan dapat menyakitkan orang lain sesuai harapan. Samping itu, meskipun telah dilakukan sentuhan yang sudah tepat, ternyata seringkali juga masih memerlukan waktu untuk mendapatkan respon. Dengan demikian, pesan yang kuat tidak boleh seperti lawakan yang tidak lucu. Pesan yang disampaikan harus menyentuh secara kuat, telak, tidak sekedar mengelus atau mengingatkan. Tidak. Penggunaan media yang salah perlu untuk mempertimbangkan siapa dari kalangan atau status sosial mana dan karakteristik lainnya dari sasaran yang kita tuju, sehingga kita dapat memelihara media yang tepat. Pesan yang disampaikan sangat kompleks. Berikanlah ruang agar audiens kita dapat mencerna pesan tersebut secara lebih luasa sesuai kecepatan mereka, seperti di kamar, itu bisa lebih enak berkomunikasi di kamar atau kamar mandi. Ada juga di media sosial, lebih luas dan lebih sesuai kecepatan mereka, televisi, radio, majalah, koran, dan lain sebagainya. Pesan yang campur aduk hanya akan menimbulkan kebingungan. Pesan-pesan yang tidak masuk akal, atau bahkan cemoohan atau adensi seperti larangan untuk memberikan hadiah kepada klien, tapi pada saat yang sama memberikan pengecualian untuk klien-klien baru atau pelanggan VIP yang berpotensi besar pada bisnis perusahaan. Secara kriteria dan klien potensial atau pelanggan VIP tersebut dirinci secara jelas. Salah audiens, topik yang dipilih hendaknya relevan dan sesuai dengan ekspektasi audiens. Sebagai contoh, misalnya dalam event pertemuan antara wakil dan pemerintah pengusaha. Namun dalam presentasi disajikan tentang analisis situasi secara politik dan pemerintahan, sedangkan para perusahaan sebenarnya lebih mengharapkan penjelasan bagaimana tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Lingkungan yang mengganggu jelas merupakan kendala dalam komunikasi, ketika kita berbicara ada suatu alat musik begitu keras, sehingga pesan yang kita sampaikan tidak dapat diterima, atau tidak didengar secara optimal. Begitu seperti suara yang tidak cukup dengar oleh audiens, suara keras luar ruangan seperti ruangan serai ambulan atau sirine ambulan, atau suara lalu lintas yang padat, bunyi handphone, dan dari kantor audiens, interupsi sesi bicara menegangkan, dan bunyi-bunyian itu alat musik. Oleh karena itu perlu pemilihan tempat yang tepat supaya yang audiens fokus dengan pesan yang disampaikan. Kita perlu di ruangan-ruangan yang supaya tidak bisa didengar orang lain, atau kita tidak bisa mendengar alat musik dari yang lain, begitu. Manfaat komunikasi bisnis. Manfaat internal, komunikasi yang efektif di perusahaan dapat mendukung karir pada eksekutif perusahaan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam
dalam hal yang perusahaan, beberapa yang pengertikan mempromosikan level eksekutif yang proses komunikasi berjalan dengan baik itu kemampuan manajemen, ambisi untuk bergerak maju, kepercayaan, ya, kemampuan untuk bekerja keras, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, latar belakang akademis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, menarik, manfaat eksternal, membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis, dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Komunikasi bisnis dan e-komersi, ya, perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya, sejalan dengan perkembangan manusia. Cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan baru yang klaim memudahkan penggunaannya kini adalah e-komersi. Secara umum, e-komersi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Yang populer digunakan saat menggunakan media elektronik atau internet, yaitu adalah internet. Perkembangan teknologi yang itu yang populer, ya, pada saat ini itu yang populer. Teknologi masa mendatang memberikan komunikasi yang terbuka untuk menggunakan media lain-lain selain internet. Ya, kita juga dapat banyak informasi juga melalui sosmed, ya. Kalau tidak ada itu, kita tidak tahu informasi dari manapun, dan medsos juga, ya. Di dalam e-komersi, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan peniagaan yang berhubungan melalui suatu jaringan publik network yang di dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. E-komersi adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan suatu komunikasi melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-komersi digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan pelanggan, atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik. Sistem e-komersi dapat diklarifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu Electronic Markets (EMS). Electronic Markets, ya, itu sebuah caranya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melakukan atau menyajikan penawaran dalam suatu segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, EMS itu Electronic Market adalah sebuah sistem informasi antara yang menyediakan fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Semacam kita jual rica, banyak juga tante-tante yang membeli, banyak yang tawar-tawar, ya, begitu. Nah, juga itu ada yang pokok, pulangan pokok, ada yang juga rugi, banyak. Kita masih kurang ya kalau rugi dalam tawar menawar itu. Setiap penjual itu dia tidak mau, dia paling tinggi lah dia pulang pokok. Kalau sudah kebanyakan sudah sisa-sisa, paling harganya dikurang turunin. Oke. Adalah MMS adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas bagi para penjual, dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga produk yang ditawarkan. Keuntungan MMS bagi pelanggan pada lebih nyata
dan efisien dalam hal waktu, sedangkan bagi penjual ia dapat mendistribusi informasi mengenai produk dan servis yang sudah dia tawarkan ya, dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. Electronic data yaitu Intelligent Data Interchange ya, EDI, singkatannya EDI, Electronic Data Interchange ya. Itu adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi komersial. Secara formal, EDI itu didefinisikan oleh International Data Exchange Association (IDEA) ya. International Data Exchange Association IDEA, itu DP kependekannya IDEA, sebagai transfer dan terstruktur dengan format standar yang telah disepakati, yang juga dilakukan dalam suatu input komputer ke sistem komputer lain dengan menggunakan media elektronik EDI ya, Electronic Data Interchange EDI. Itu sangat luas gunanya, biasanya digunakan oleh kelompok retail besar ketika melakukan transaksi bisnis dengan para supplier mereka. EDI memiliki standar pengkodean transaksi perdagangan sehingga organisasi komersial tersebut dapat berubah secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy ya, atau faktur, sehingga terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja, penanganan berkas yang intervensi dari manusia. Internet komersi adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan internet antara lain pemesanan dan pembelian barang di mana akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjualan, seperti ya CNT itu ya, mereka yang melakukan produk ya, mengumpulkan suatu barang dan yang sudah oleh dari pembeli mereka yang mengumpul dan mengirim dan bisa mengantar ya barang-barang COD begitu. Dan juga di sini saya yang faktur yang dan akurat serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik ya. Sekian penjelasan topik saya pada malam hari ini. Shalom, damai di hati, selamat malam. Nama saya Brian Sumendap. Sekian presentasi saya di malam hari ini. Ketiga topik komunikasi bisnis ya, yang telah saya jelaskan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. God bless you.